Halo semuanya, perkenalkan saya Jenny Mendrova dengan NIM 85609174. Saya berasal dari UPBCC UT Medan. Kali ini saya bersama dengan kedua adik saya, di mana saya akan mengajak kedua adik-adik saya ini untuk melakukan kegiatan praktik IPA di SD. Kali ini kami bertiga akan melakukan kegiatan praktik tentang getaran dan bunyi. Tujuan dari kami melakukan kegiatan praktik yaitu untuk mengetahui apa itu getaran dan bunyi dan apa hubungan antara getaran dan bunyi. Sebelum kami bertiga melakukan kegiatan praktik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kepada adik-adik ini apa itu getaran dan bunyi. Oke adik-adik, tolong diperhatikan. Adik-adik, getaran dan bunyi itu memiliki arti dan memiliki hubungan yang sama. Getaran itu adik-adik merupakan gerak bolak-balik secara berulang. Yang dihasilkan dari suatu benda melalui proses atau posisi keseimbangan. Sedangkan bunyi itu adik-adik gelombang yang dihasilkan dari getaran benda. Oke, bunyi itu getaran yang dihasilkan atau gelombang yang dihasilkan dari getaran suatu benda. Nanti kita akan melakukan praktik, di situ adik-adik dapat melihat apa itu getaran dan bunyi. Oke? Adapun alat dan bahan yang telah kami sediakan untuk melakukan kegiatan praktik tentang getaran dan bunyi. Pertama, tabel hasil pengamatan, kemudian gelas yang berisi gelas 3 buah yang berisikan sedikit air sedang dan air yang penuh. Kemudian sendok, kemudian penggaris, dan kemudian ada juga buku modul PDGK 4107. Adik-adik, sekarang kita akan melakukan kegiatan praktik kita tentang getaran dan bunyi. Yang pertama dulu kita akan mencoba penggaris ini dengan meja. Nanti kalian perhatikan bagaimana getaran yang dihasilkan dan bunyi yang dihasilkan. Oke, di sini kita kasih penggarisnya, kemudian kita sisihkan sebagian penggarisnya, jangan sampai terkena meja. Kemudian kita tekan. Bagaimana bunyinya? Coba perhatikan ya. Nanti kalian bedakan bagaimana bunyi yang ukuran ini dengan ukuran yang selanjutnya nantinya. Oke? Satu kali petikan ini adik-adik menghasilkan banyak getaran. Ya, lebih dari satu kali getaran. Oke, satu kali getaran. Ini banyak getaran yang dihasilkan. Ini adanya getaran karena adanya getarannya itu merambat dari udara. Oke, kedua kita coba. Perhatikan ya. Bagaimana bunyinya? Sedang. Kalau tadi itu yang begini? Kencang. Tinggi. Ya kan? Ya. Kemudian ini? Sedang. Sedang kan? Ya. Ini kita banyakkan sisikannya ini. Gak ada. Rendah. Oh, rendah. Tapi menghasilkan Getaran. Oke. Kalian sudah paham? Oke adik-adik, sekarang kita melakukan percobaan kedua tentang getaran dan bunyi. Oke? Coba di sini kakak sudah menyediakan 3 buah gelas. Tolong diarahkan di sini. 3 buah gelas. Ini ada yang airnya sedikit, sedang, dan banyak. Dan sekarang kakak akan memukulkan sendok ini di gelas di masing-masing gelas, dan tolong kalian perhatikan bagaimana bunyinya. Jangan lupa bunyi itu tadi adalah gelombang yang dihasilkan dari getaran suatu benda. Getaran yang dihasilkan dari suatu Benda. Oke. Coba ya. Perhatikan bunyinya. Dah. Perhatikan bunyi yang kedua. Bagaimana? Iya, suaranya nyaring. Nah. Ini tadi, ini ya. Nyaring. Nah. Sedang.
rendah. Berarti semakin banyak air, semakin rendah bunyi yang Hasilkan. berarti kalau semakin sedikit air di dalam suatu gelas, maka semakin tinggi Nyaring. atau nyaring suara yang dihasilkan, suara atau bunyi yang dihasilkan oleh gelas. Ya. Jangan lupa setiap satu kali pukulan ini menghasilkan satu getaran ini, ya, oke? Atau bisa juga menghasilkan banyak getaran. Contohnya, nih, kan? Ada getarannya. Getarannya itu adik-adik merambat melalui udara. Oke, kalian sudah paham? Sudah. Oke adik-adik, apakah kalian sudah paham tentang getaran dan bunyi dan apa hubungan getaran dan bunyi? Sudah. Sudah. Jangan lupa getaran itu tadi adik-adik gerakan yang bolak-balik secara berulang, ya kan? Iya. Yang suaranya tadi seperti rrrr gitu, Iya. ya kan? Iya. Kalian tahu tadi gimana suaranya kan? Getarannya? Tahu. Getaran itu adalah gerakan bolak-balik secara berulang dari suatu benda yang melalui posisi keseimbangan. Seperti penggaris tadi sama air yang ada di dalam gelas. Begitu juga bunyi. Bunyi ini tadi gelombang yang dihasilkan dari getaran benda. Berarti getaran dan bunyi ini sama-sama memiliki hubungan yang dimana bunyi ini dihasilkan dari getaran. Oke. Karena kalian sudah mengerti, maka kita akan mengakhiri kegiatan praktik kita ini. Demikianlah kegiatan praktik dari kami bertiga. Kami mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan dari kegiatan praktik yang telah kami lakukan. Sekian dan terima kasih.